versi syariat. Haji versi syariat itu ayah hujjah. Jika seseorang itu berhaji, pergi haji, baitallahi ke baitullah, bisyaraitihi dengan syarat-syaratnya, wa arkanihi dan rukun-rukunnya, hatta yasula sehingga tercapai. Apa thawabul haji, pahala haji? Haji syariat ya sebagaimana kita tahu ya, meskipun kita belum pernah haji, tapi kalau syarat rukunnya kita mungkin sudah pernah dengar. Fa idza naqasa, maka apabila kurang apa syai'un sesuatu min syaraitihi dari syarat-syaratnya, ketika syaratnya haji itu ada yang tidak dikerjakan, yang kusu maka akan berkurang apa thawabul haji, pahala hajinya, maka pahala hajinya juga akan berkurang. Wa yubtiluhu, dan bahkan akan membatalkannya. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu amarona, ia memerintahkan kita bitamamihi, dengan menyempurnakan haji. Biqalihi azza wa jalla wa atimmul hajja wal umrata lillah, wa atimmu, dan sempurnakanlah al hajja haji, wal umrata dan umrah, lillahi semata-mata karena Allah. Sempurnakan haji, sempurnakan umrah semata-mata mencari ridhonya Allah. Famin syaraitihi, maka termasuk dari syarat-syaratnya haji itu al-ihramu, ihram. Ihram niku mengenakan pakaian putih. Awalan, pertama-tama mengenakan kain ihram. Kemudian thumma dukhulu Makkah, kemudian masuk ke Makkah. Sesampainya di Mekah, thumma tawaful qudumi, kemudian menjalankan tawaf qudum, tawaf kedatangan. Jadi begitu sampai di Ka'bah, tawaf untuk sebagai kedatangan kita, tanda kedatangan kita. Tsummal wuqufu, kemudian dilanjutkan nanti kalau sudah waktunya wukuf di Arafah, atau di Arafah, padang Arafah, padang kemakrifatan. Tsummal mabitu, kemudian menginap bi Muzdalifah, tadi Muzdalifah. Ini syarat-syaratnya haji syariat. Tsumma dzabhul udhiyati, kemudian menyembelih kurban bi Mina, di tanah Mina. Tsumma dukhulul harami, kemudian masuk tanah haram. Tsumma tawaful Ka'bati, kemudian tawaf di Ka'bah. Sab'ata asywatin, sebanyak 7 putaran. Tsumma syurbu ma'i zamzama, kemudian dilanjutkan dengan minum air zam-zam. Tsumma raka'ataini, kemudian melakukan litawafi, untuk sholat sunnah tawaf, fi maqam Ibrahim, di maqam Ibrahim al-Khalil yang menjadi kekasih. Tsumma yahullu, kemudian ia tahallul, menyudahi rangkaian-rangkaian haji. Tahallul itu artinya melepaskan diri, artinya sudah bebas karena sudah selesai. Masa suatu harama, yang mengharamkan, yang melarang siapa Allah Ta'ala alaihi, atasnya, minal ihrami, mulai dari ihram, wa ghairihi, dan selainnya. Fajaza'u hadzal haji, maka bahwasanya balasan haji yang semacam ini, haji syariat yang dikerjakan sesuai dengan syarat rukunnya, balasannya apa? Itu al-itqu, kemerdekaan, kebebasan, kemerdekaan, minal jahimi, dari neraka jahim, wal amnah, dan
mendapatkan keamanan, jaminan keamanan min qaharillahi ta'ala, dari pemaksaan Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala wa man dakhalahu kana aminah. Barang siapa yang memasukinya, karena maka adanya ia itu aminan, yang dijamin aman. Barang siapa yang masuk ke Ka'batullah maka akan dijamin aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Allah maka akan dijamin aman. Kemudian dilanjutkan tsumma tawafus suduri, kemudian tawaf as-sudur, tawaful wada, tawaf pamitan. Kalau tawaf kedatangan namanya tawaful qudum. Tsumma ruju'u, kemudian dia kembali ila watanihi, ke kampung halamannya. Mari tawaf wada, tawaf pamitan, terus pulang ke negerinya masing-masing. Razaqanallahu ta'ala wa iyyakum. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi saged haji ke Baitullah. Allahumma amin. Razaqana, semoga memberikan kepada kita semuanya siapa Allah Ta'ala, wa iyyakum, dan kepada kalian semua. Ini dungane Kanjeng Sai, kita tinggal mengamini. Wa amma, itu haji syariat. Sekarang kita lanjutkan dengan haji versi yang kedua, versi tariqah. Wa amma bayanu haji tariqati, dan adapun penjelasan haji tariqah, maka fazaduhu, maka bahwasanya bekalnya, sebagaimana haji syariat itu juga harus ada bekalnya, maka haji tariqah juga sama, ada bekalnya. Fazaduhu, maka bahwasanya bekalnya, warahilatuhu, dan kendaraannya, persiapan bekal dan kendaraannya. Awalan, untuk pertama kalinya, bekalnya untuk haji tariqah itu al-mailu, adanya rasa condong. Atine mus mulai duwe rasa condong, ila sahibit talqini, kepada pemilik talqin, yaitu para guru-guru mursyid. Wis rada duwe rasa pingin. Nah, berarti dia sudah mulai punya bekal untuk haji tariqah. Al-mailu, kecondongan, ila sahibi talqini, kepada pemilik talqin. Wa akhdhihi, setelah condong, setelah ada rasa keinginan, jangan biarkan rasa keinginan itu nanti hilang. Karena rasa ingin itu titipan dari Tuhan. Tidak semua orang dititipi rasa ingin berbaiat dengan seorang guru mursyid. Tidak semua orang. Karena rasa ingin itu juga titipan. Maka dilanjutkan dengan wa akhdhihi, dan mengambilnya, mengambil talqin, berbaiat kepada guru mursyid, minhu, darinya, dari sahibit talqin. Tapi lagi-lagi tidak cukup hanya sekedar mengambil talqin, karena sudah berulang kali kita sampaikan, mengambil talqin itu artinya kita siap untuk melanjutkan saran-saran dari sahibit talqin. Kami kurus-kurus sementing mari dibeat, habis itu wis ora roh kabare piye, nggih mboten ngoten niku. Karena sama seperti orang berobat. Orang masuk tariqah itu sama dengan orang masuk rumah sakit khusus. Makanya saya ulangi lagi, syarat untuk masuk tariqah, dia harus merasa saya ini punya keluhan, penyakit qalbun yang tidak salim. Karena bekal untuk kembali kepada Tuhan adalah qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, sedangkan saya itu, hati saya kayaknya tidak beres. Condongnya bukan kepada Allah, tapi condong kepada duniawi. Cintanya bukan cinta kepada Allah, tapi cintanya cinta kepada harta. Loh, itu kan penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya untuk rohani kita. Untuk keberlangsungan rohani kita itu sangat berbahaya.
Lah kalau seseorang sudah punya perasaan seperti itu, kalau begitu saya harus sesegera mungkin mencari seorang dokter spesialis. Lah ketika datang ke dokter spesialis, tidak cukup hanya sekedar datang dikasih resep, ini diminum sehari 3 kali, terus yang tidak boleh dimakan ini, kan ngoten niku biasa. Sama. Masuk toreko juga seperti itu. Begitu kita masuk, ya dikasih amalia, ini tolong diamalkan, terus yang tidak boleh ini. Lah ketika kita tidak mengamalkannya, ya wallahu a'lam. Tidak cukup hanya sekedar melok talqin, seneng, terus apalagi sampai bangga, waduh lagi bahayanya wong naik melok toreko terus gak gelem melok ngaji. Bahayanya ketika orang itu baiat toreko, tapi kemudian dia ndak ngaji, bangga dengan torekohnya, dianggap ngono iku wis beres. Ndak obatnya gak tahu diombe, sing dilarang malah dilakoni, ya panggah penyakitnya. Malah bisa jadi kalah karo sing gak tahu talqin, tapi ngajine tenanan digatekne tenanan, penyakitnya gak nemen-nemen. Nah sing duwe penyakit terus kemudian dibawa ke dokter khusus, tapi ora digawe resepe. Resepe gak digawe. Jadi saya ulangi, bekal untuk haji thariqah itu pertama adanya kecondongan hati kepada guru. Kemudian wa akhdhihi, dan mengambilnya, minhu, dari mengambil talqin, minhu, dari guru. Kemudian summa mulazamati dzikri, dilanjutkan dengan mulazamah zikir terus menerus secara berkelanjutan, ojo kumat-kumatan. Makanya pentingnya berjamaah. Jamaah niku kena kanggo ngobati rasa males. Kalau kita hanya sendiri saja, ya ini pas giat-giat. Ya, kecuali kalau kita sudah tingkatan senior, enggak. Itu pun dalam bertoreko tetap dianjurkan harus berjamaah. Tidak dibenarkan. Misalnya jenengan wis teko tenanan, wis mbuh teko ndi. Misalnya teko tenanan. Itu tetap dianjurkan untuk berjamaah. Kenapa? Karena jenengan tidak dibenarkan mikirne mentingne awake dhewe. Pola wis iso dhewe akhirnya wis menyendiri. Ndak boleh malahan. Kita berada di satu naungan guru. Lalu ketika mengamalkan kok sendiri-sendiri. Ya ada kalanya kita sendiri, ada kalanya tapi harus ada berjamaahnya. Karena tujuannya berjamaah adalah ketika kita itu masih belum bisa. Kalau kita gabung dengan yang sudah bisa, iku muga-muga ketularan iso. Lah misalnya jenengan itu sudah mampu, iku kena kanggo nulung sing durung mampu. Maksudnya ngono iku. Tetap ndak dibenarkan. Misalnya jeneng wis kelas wis wali lah, nek kula wis wali level 4. Nek jenengan durung. Kula wis level 4. Mergo anake wedok 4 kabeh. Nah itu kabeh 4. Jadi bekalnya pertama adalah condongnya kepada sahibit talqin, mengambil, kemudian mulazamah zikir bilisan, dengan lisan. Bagaimana amaliyah toreko lah biasa ngono iku. Jadi artinya kita tidak cukup hanya ikut toreko, tapi tidak ada amaliyah yang kita tekuni. Ya ngoyo-ngoyo biat gak dilakoni kan yo eman-eman. Ibarat kita sudah dikasih obatnya, sebetulnya itu sangat manjur. Tapi karena kita tidak minum, terus kita melanggar aturan, akhirnya penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Bilisani, dengan lisan, ma'amulahadhati ma'anahu, serta memperhatikan maknanya. Wal murad, yang dikehendaki berzikir, dengan zikir, wa huwa, bahwasanya zikir itu la ilaha illallah. Bil lisani, dengan lisan, diperhatikan maknanya. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit hati saya kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang menjamin rezeki kecuali Allah. Diperhatikan, tsumma yahsulu, kemudian akan tercapai. Ketika zikir itu dilazimkan, yang zikir itu memang sudah dari guru. Apa hayatul qalbi,
hidupnya hati, untuk menghidupkan hati. Sebagian Nabi Isa diberikan mukjizat untuk bisa menghidupkan orang mati. Lah kita ketika kita sudah berada di bimbingan seorang guru mursyid, kita diberikan senjata ampuh untuk menghidupkan hati kita masing-masing. Apa senjata ampuh? Zikir. Zikir adalah senjata paling ampuh untuk menghidupkan hati yang mati. Makanya sayang kalau kita sudah dikasih tapi tidak diamalkan. Mana-mana golek. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaksulu, kemudian tercapai apa hayatul qalbi, hidupnya hati, lahu baginya. Tsumma yastaghilu, terus dilanjutkan zikirnya. Jangan ketika sudah ada peningkatan sedikit kemudian merasa puas, itu juga namanya terhalang. Tsumma yastaghilu, kemudian dilanjutkan dia istighal, disibukkan lagi bi dzikrillah taala dengan zikir kepada Allah fil batini, di batin. Hatta yasfiyahu, sehingga zikir batin itu menjernihkannya. Awalan pada permulaannya, biltizami asma'i sifati, dengan melazimkan nama asma-asma sifat. Sebuah kalimat-kalimat zikir lah. Liyutahiru, agar ia dapat mensucikan ka'batas sirri, untuk membersihkan kanggo resik-resik Ka'bah sir. Ka'bah sir bi anwari sifatil jamali, dengan cahaya sifat keindahan. Jadi terus dilazimkan zikir itu sehingga Ka'bah yang ada di dalam sir itu nanti akan bersih dengan berkahnya cahaya zikir. Bi anwari sifatil jamali, dengan cahaya sifat keindahan. Kama amarallahu ta'ala, sebagaimana Allah telah memerintahkan Ibrahim wa Ismail, Ibrahim dan Nabi Ismail, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, an, bahwa tahira, wahai kalian berdua, lakukan pensucian, bersihkanlah baiti, rumahku. Wahai Ibrahim, wahai Ismail, tugas kalian adalah bersihkan rumahku. Litaifina, untuk orang-orang yang tawaf. Ila akhiril ayat. Faka'batul zahir, jadi sebelum Ka'bahnya Nabi Ibrahim dulu itu dibuat untuk ibadah, untuk tawaf, itu dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Faka'batul zahiri, maka bahwasanya Ka'bah zahir, itu tadhiruha, maka bahwasanya pensuciannya, itu litaifina, bagi orang-orang yang tawaf. Kalau Ka'bah zahir itu dibersihkan untuk persiapan orang-orang yang tawaf. Minal makhlukati, dari para makhluk. Wa Ka'batul batin, sedangkan Ka'bah yang ada di dalam diri kita, itu tathiruha, bahwasanya mensucikannya itu linadhuril khaliqi, untuk pandangan Allah sang pencipta. Kalau Ka'bah zahir dibersihkan karena untuk ibadah para makhluk. Kalau Ka'bah batin kita bersihkan karena Ka'bah batin itu menjadi tempat pandangan Allah. Kan ngisini seandainya kita dipandang oleh Allah, lah kok Ka'bah reget ora tau disapu, malah ditelai pitik. Kan ya saru, tempat suci malah penuh dengan najis. Akeh sampai kebun mlebu, duit mlebu, urusan dunya mlebu kabeh. Iwan cara diketokne Ka'bah iku lho jenengan niku jan dadi tempat sampah. Makanya terus timbul sumpek. Ate gak sumpek piye wong truk dilebokne, mobil dilebokne, kompor gas tak bungkas mlebu kabeh ning nggone masjid. Kudune masjide iku bersih, Ka'bah resik. Lah kok dileboni truk barang wis keinginan mlebu kabeh. Godhong karet lom. Lah Ka'bah dadi tempat sampah iki piye terusan? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Makanya agama kita kan millata Ibrahim. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh
Kanjeng Nabi Ibrahim sebelum Ka'bah itu digunakan, dibangun, dikokohkan, dipondasi, ikut diresiki. Pondasine Ka'bah batin itu yang ngaji. Cara membersihkannya bagaimana? Kita ngene ngaji dengan cara berzikir. Wa Ka'batul batin linadhril khaliqi, untuk pandangan Allah sang pencipta. Fama alyaku wa ajdaru hadza tadhhir mimma siwa. Fama alyaku, maka alangkah layaknya, wa ajdaru niku ra nggih mboten dal, wa ajdaru. Fama alyaku, maka alangkah layaknya, wa ajdaru, dan lebih pantasnya, alangkah pantasnya, apa hadza tadhiru, pensucian ini, mimma siwahu, dari sesuatu selainnya. Jadi alangkah pantasnya kalau kita itu membersihkan Ka'bah kita masing-masing. Itu sangat pantas karena itu yang dipandang oleh makhluk. Ojo kuali masjid wapi tapi masjid sining jerone awake dhewe niku malah dadi tempat sampah. Wah, niku malah ora pantes. Bismillahirrahmanirrahim. Fama alyaku wa ajdaru hadza tathhir mimma siwa. Lebih layak ketika kita itu memprioritaskan, mengutamakan pembersihan Ka'bah batin. Tsummal ihram, setelah dibersihkan, tsummal ihram, kemudian ihram binurir ruhi, dengan cahaya roh. Nek niki sing kelanjutane mboten usah dijelasne, sing penting diwaca. Kemudian ihram binurir ruhil kudusi, dengan cahaya Roh Kudus. Wong nek ihram kan menggunakan kain putih di selendokne nika. Sama Roh Kudus itu juga mengenakan kain putih dari cahaya alamil jabarut. Binurir ruhil kudusi, dengan cahaya Roh Kudus. Tsumma dukhulul ka'batal qalbi, kemudian dilanjutkan dengan masuk Ka'bah hati. Surah kudu paham. Tsumma tawaful qudumi, kemudian tawaf qudum. Tawaf qudumnya hati seperti apa? Bimulazamatil ismi tsani, dengan melazimkan asma yang kedua, wa huwa Allah, yaitu asma Allah. Tsumma dhahabu ila arafatil qalbi, kemudian dilanjutkan pergi berangkat ila arafatil qalbi, ke padang Arafahnya hati. Mboten usah dibayangne, mboten kena dibayangne niki. Wis pokok kalimate ngono iku. Wa huwa maudhi'ul munajat, dia pergi ke padang Arafah. Yang mana padang Arafah yang ada di Mekah sana itu kan tempat pertemuan, tempat saling menangis antara Nabi Ibrahim, Nabi Adam dengan istrinya Sayyidah Hawa. Kalau haji tarekah menuju ke padang Arafah hati, wa huwa maudhi'ul munajat, karena hati itu merupakan tempatnya munajat. Fa waqafa, maka ia wukuf fiha, di dalamnya, bimulazamati tsalifi, dengan melazimkan asma zikir yang ketiga, wa huwa hu, wa rabi'u, dan asma yang keempat, wa huwa haqqun. Tsumma yadhhabu, kemudian ia pergi ila Muzdalifatal fuadi, menuju ke Muzdalifah, tempat menginap. Muzdalifatal fuadi, Muzdalifah yang ada di Fuad. Wa ijma'u, dan ia mengumpulkan bainal khamis, antara asma yang kelima, wa wahayyun, wa bainas sadisi, dan asma yang keenam, yaitu qayyum. Tsumma yadhhabu, kemudian ia pergi ila minas sirri, ke kota Minanya Sirri. Wa huwa, bahwasanya itu mabainal haramain, antara dua tanah haram. Wal wuqufu, dan wukuf bainahuma, di antara keduanya. Tsumma yadhbahu, kemudian ia menyembelih. Haji tarekah pun harus korban. Apa yang harus dikorbankan? An-nafsul mutmainnah, harus mengorbankan nafsu mutmainnah. Loh, lah kok nafsu mutmainnah? Nggih, ini sudah tingkat lanjut.
Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, itu dikorbankan. Kenapa perlu dikorbankan? Karena kita ingin melanjutkan perjalanan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di atas nafsu mutmainnah kan masih ada lagi. Itu harus kita tinggalkan. Kita masih melanjutkan perjalanan untuk kembali menuju kepada radiyatan mardiyah. Bimulazamati sabi'i bimulazamati ismi sabi'i, dengan melazimkan asma yang ketujuh. Bimulazamati ismi sabi'i, dengan melazimkan asma yang ketujuh, wa huwa qahar. Asma yang ketujuh qahar. Li'annahu ismul fana, ini merupakan asma kesirnaan. Semua berada di dalam qaharnya Allah. Wa rafi'un, dan lafat rafi' lihi wa rafi'un, dan yang menghilangkan wa rafi'un, dan menghilangkan hijabil kufri, kepada hijab-hijab kekufuran. Kama qala alaihi salatu wassalam, al kufru wal iman, kufur dan iman itu maqamani, merupakan dua maqam. Kufur dan iman ini merupakan dua maqam, dua tempat. Miwara'il arsy, dari belakang aras. Wahuma, bahwasanya keduanya itu hijabani, dua hijab. Bainal abdi, antara hamba wa rabbih, dan Tuhannya, azza sya'nuh, azza maha mulia apa sya'nuhu, keadaannya Tuhan. Ahaduhuma, salah satunya itu aswadu, berwarna hitam, gambaran dari kekufuran. Wal akharu, yang lain itu abyadu, berwarna putih, gambaran dari keimanan. Kemudian dilanjutkan thumma halqu ra'sir ruh, sebagaimana haji syariat, kalau sudah selesai itu kan cukur, mencukur rambut. Thumma halqi ra'sir ruh, kemudian dilanjutkan dengan mencukur rambut atau kepala. Ruhil kudusi, mencukur rambut kepala Ruh Kudus, min sifatil basyariyati, dari sifat-sifat basyariyah. Intinya menghilangkan sifat-sifat basyariyah. Bil mulazamatil ismi, dengan melazimkan asma al-thamini yang ke-8. Thumma dukhulu haramis sirri, kemudian dilanjutkan lagi masuk ke tanah haram sirri. Bimulazamatil ismi tasi, dengan melazimkan zikir. Pokok zikir terus. Zikir itu tidak ada selesainya. Asma yang ke-9, tsummal wusul, kemudian ia sampai ila ru'yatil akifina, kepada memandang orang-orang yang iktikaf. Fayatakifu, maka ia akan i'tikafi bisatil qurbati, di hamparan kedekatan. Fi bisatil qurbati, dalam hamparan kedekatan. Wal ungsi, dan kemesraan. Bimulazamatil ismil asyiri, dengan melazimkan asma yang ke-10. Tsumma yara, kemudian ia memandang jamalas somadiyati, keindahan Tuhan yang menjadi sandaran. Jamalah somadiyat, yang menjadi keindahan Allah yang punya sifat as-somad, yang menjadi sandaran. Subhanahu, maha suci Allah. Ma'a'zuma sya'nuh, alangkah agungnya sya'nuhu, keadaan Allah. Bila kaifin, yang mana kalau sudah sampai di sini jangan ditanyakan lagi. Oh niki mboten kena dijelas nih. Sementing diwaca kalimatnya dimaknani nggih pun. Bila kaifin, dengan tanpa cara. Terus piye ngono iku? Ora piye-piye. Nek teko roh dhewe. Bila kaifin, dengan tanpa cara. Seperti apa kalau sudah di situ? Ndak seperti apa-apa. Lah piye ya ora piye-piye. Wala tashbih, dan tidak pula penyerupaan. Tidak ada caranya seperti apa orang itu melihat, dan digambarkan seperti apa juga tidak bisa. Tsumma tawafu sab'ati aswatin, kemudian tawaf 7 putaran. Bimulazamatil ismil hadi asyarah, dengan terus berzikir asma yang ke-11. Wa ma'ahu, dan besertanya disertakan sitatu asma'in, 6 asma minal furu'ati, dari asma cabang.
Athumma syurubu, kemudian minum miyadil kurbati. Kalau di haji syariat ada acara minum air zam-zam. Di sini juga ada acara minum air, thumma syurubu, kemudian minum miyadil kurbati, dari kuasa kedekatan. Miyadil kurbati, dari kuasanya Allah yang maha dekat, dari kuasa kedekatan, syurban, dengan minum yang sempurna. Kama qala Allah Ta'ala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum, dan Allah memberi wasaqahum, dan memberi minum kepada mereka. Siapa rabbuhum, Tuhan mereka, syaraban tahura, minuman yang suci. Min qadahis misani asyara, dari gelas asma yang ke-12. Itu gelas biasa. Tsumma yarfa'u, niku ale disingkirne. Tsumma yarfa'u niku fa. Tsumma yarfa'u, kemudian ia bangkit, miwajihil baqil muqaddasi, dari wajahnya zat yang maha abadi, al muqaddas, yang disucikan. Minat tasbih, dari penyerupaan, sebab gak kena digambarne. Fayang duru, maka ia akan memandang binurihi, dengan cahayanya, ilaihi, kepadanya, maka orang akan dapat memandang Allah dengan cahayanya Allah. Niki pun mboten perlu kula baleni malih, karena kemarin sudah kita jelaskan memandang Allah itu seperti apa. Niku enten babe. Wa hadza, dan bahwasanya ini itu makna qaulihi ta'ala, makna firman Allah Ta'ala, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Makanya lagi-lagi sama-sama hadisnya, beda ulama ya beda penafsiran. Kalau ulama syariat menafsiri hadis Rasul ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at adalah kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak pernah terlihat. Memang benar. Jadi kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Memang benar. Tapi meskipun kenikmatan surga itu belum pernah dilihat, tapi masih bisa digambarkan. Nah, surga yang sebenarnya adalah yang mata tidak bisa melihat, belum pernah melihat, telinga pun belum pernah mendengarkan, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas atas hati manusia. Maka tafsiran ala tasawuf itu lebih mengena. Karena kalau ditafsiri surga itu mala ainun ra'at, mata tidak pernah memandang, memang benar. Terus wala udhunun sami'at, telinga juga tidak pernah mendengar. Jadi mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar. Memang benar. Tapi kalau wala khatara ala qalbi basyarin, tidak terlintas di dalam hati, lah niki masalah. Mergo sak indah-indah swarga, paling isine ya yang paling menarik mungkin bidadari. Lah, bidadari itu apa sih? Bidadari kan ceritanya wong wedok. Dah wong wedok, sak ayu-ayune wong wedok, meskipun kita belum pernah melihat bidadari aslinya, tapi paling boten kula jenengan wis tau ngrasakne bidadari dunya. Berarti berarti wala khatara ala qalbi basyarin niki malih boten saged berlaku. Berarti dudu iku swarga sing sak benere. Swarga sing sak bener iku ndak pernah terlintas dalam pikiran. Sedangkan surga yang isinya bidadari, meskipun kita belum pernah melihat bidadarinya, tapi kan nek jenenge widodari ku jenenge wong wedok. Wong wedok kanggone apa? Ya kanggo dingonokne mekan. Ya semek guru ngono-ngono iku wong wedok ate diapakne. Wong ceritane tengene tafsir ngoten niku. Bidadari ku kanggo apa? Ya kanggo nyenengne wong lanang. Lho berarti sudah pernah terlintas. Meskipun tentu tidak sempurna. Berarti keindahan surga yang isinya makanan, ya mungkin kita belum pernah makan makanan surga, tapi kan sudah pernah makan. Meskipun belum makan makanan surga, tetap kita sudah bisa terlintas meskipun tidak sempurna terlintasnya. Masalah bidadari juga seperti itu. Memang kita belum pernah merasakan bidadari surga, tapi kan sudah pernah. Nek jenenge wong wedok kan perlune dikumpuli. Kan ngoten niku. Berarti sudah pernah terlintas. Latang mriki malainun ra'at. Surga, puncaknya surga adalah yang tidak pernah terlintas. Kaya apa? Gak kena dikaya-kaya. Lah nek bidadari kena.
Wong bentuke nggih padha, cuma kan apik banget. Bentuke padha, padha-padha wong wedoke, sikile yo loro, tangan loro, yo enek sirahe, cuma kabare gur wayu banget. Tapi tetap jenenge wong wedok. Berarti sudah pernah terlintas ala qalbi basyarin, atas hati manusia. Tapi semua penafsiran itu dibenarkan, benar. Yakni ia memaksudkan kalam Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, bila wasitatin, dengan tanpa perantara. Jadi indahnya kalam Allah itu tanpa perantara, bila wasitatil harfi, dengan tanpa perantara huruf, wasauti, dan suara, wal murad, yang dikehendaki biqaulihi, dengan firman Allah, wala khatara ala qalbi basyarin. Yang dimaksud dengan surga yang di situ tidak pernah terlintas atas qalbi basyarin, hati manusia, yakni ia memaksudkan dzauqar ru'yati, rasanya melihat, rasa neng wasi, wal khitabi, dan berdialog. Tsumma yakhulu, kemudian ia tahallul ma sesuatu haramallah, yang Allah mengharamkan, ta'ala bitabdili sayyiati, bitabdili sayyiati minal hasanat. Artinya kalau orang sudah sampai di sini, yang tadinya mungkin dulu dia punya kebiasaan-kebiasaan buruk, kalau sudah di sini itu sudah diganti oleh Tuhan. Keinginannya sudah tidak ada yang buruk lagi. Kalau dulu masih menginginkan yang haram-haram, sekarang sudah tidak terpikat dengan yang haram-haram lagi. Maka bagi dirinya sudah tidak ada yang haram, semuanya halal. Artinya memang dia sudah tidak punya keinginan melakukan yang haram. Bukan berarti terus kalau sudah sampai tingkatan tinggi, berarti perkara yang tadinya haram sekarang menjadi halal. Mboten ngoten niku. Meskipun nggih enten sing memahami ngoten niku. Makanya ngaji niku ya kudu nyedhek, aja ngaji kok kaduan. Bahaya. Nek niat ngaji kudu nyedhek. Niki nek dirungokne kok kaduan, pemane sepotong-sepotong, niki bisa dianggap ajaran sesat. Kalau sudah sampai di sini, apa yang haram menjadi halal. Kalau hanya ditafsiri secara kalimatnya, ya jelas salah. Karena yang haram itu sampai kapanpun tetap haram. Nah, kok bagi orang ini yang haram menjadi halal. Artinya kalau orang sudah sampai di tingkatan ini, dia sudah tidak punya keinginan hasrat melakukan yang haram. Keinginannya hanya yang halal-halal saja. Maka bagi dia tidak ada yang haram. Bagi dia tidak ada yang haram, semuanya halal. Artinya dia sudah tidak punya keinginan melakukan yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bitabdili sayyiati, dengan tergantinya keburukan minal hasanati, dari kebaikan. Bitikrari asma'i tauhidi, dengan mengulang-ulang asma tauhid. Kama qala Allah Ta'ala, wa mang taba, lah dasarnya jelas, wa mang taba, dan barang siapa yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila, dan ia beramal. Taubat, beriman, terus beramal salihan, amal saleh, bukan amal yang tidak soleh. Faulaika, maka bahwasanya mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Qur'annya jelas. Maka Allah akan mengganti keburukannya diganti dengan hasanatin, kebaikan-kebaikan. Bukan berarti amal buruknya kemudian dirubah menjadi pahala, mboten. Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Yang dulu punya kebiasaan buruk, setelah dia taubat, beriman, imannya bertambah, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang saleh, maka kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan hilang dari dirinya. Maka Allah akan mengganti keburukannya hasanatin, menjadi kebaikan-kebaikan. Tsumma itqu, kemudian dia terbebas atau merdeka. Kalau sudah sampai di sini, dia akan merdeka minat tasrifatin nafsaniyati, dari pengaruhnya nafsaniyah, dari pengaruhnya nafsu. Tasrifat. Tsumal amnu, kemudian aman minal khaufi, dari rasa takut.
Dan kalau sudah sampai di sini wis dadi wali tenan. Tsumal amnu, kemudian aman minal khaufi, dari rasa takut, wal husni, dan rasa sedih. Kama qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-walinya Allah. Wis teko tenan wis. Itulah khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah bahwasanya mereka itu yahzanuna, mereka bersedih hati. Razaqanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi. Allahumma amin. Razaqana, semoga Allah memberikan kepada kita, wa iyyakum, dan kepada kalian semua, bi fadli, dengan anugerahnya, wa judhihi, dan kedermawanannya. Kalau dengan amal kita pastikan kita tidak akan sampai. Tapi kalau Allah kasih anugerah, itu sangat memungkinkan. Kalau kita sampai kepada Tuhan dengan amal kita, itu tidak akan terjadi. Karena amal kita tidak ada efeknya apapun di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikan anugerah, meskipun kita itu orang-orang biasa, namanya orang dapat anugerah. Tidak ada yang tidak mungkin. Bifadlihi, dengan anugerahnya, wajudhihi, dan kedermawanannya, wa karamihi, dan kemuliaannya. Tsumma tawafus suduri, kemudian tawaf wada, bitikraril asma'i, dengan mengulang-ulang asma zikir. Pokok kuncinya itu ada pada zikir. Kuliah seluruhnya. Tsumma ruju'u, kemudian ia kembali ila watanihil asli, ke kampung halaman, ke negerinya yang asli. Alladzi fi alamil qudsi, yang berada di alam kesucian. Wa alami ahsani taqwim, dan alam seindah-indah. Wa alami ahsani taqwim, takdim toh. Dan alam seindah-indah penciptaan. Bimulazamati ismisani asyara, dengan melazimkan asma yang ke-12. Wa huwa muta'alliqun, bahwasanya ia yang bergantung, berhubungan, bi alamil yaqini, dengan alam yakin. Wa hadhi ta'wilatu, dan bahwasanya pentakwilan seperti ini itu fi dairatil lisani, di daerah lisan. Jadi kata-kata tadi itu hanya kata-kata lisan. Itu pun sudah sulit dijelaskan. Jadi yang saya sampaikan dari tadi itu kata-kata lisan, awil akli, atau kata-kata akal yang bisa dijelaskan secara akal. Wa amma ma waru'a dzalika, adapun yang sesuatu waru'a dzalika, yang di belakang itu semuanya, adapun di balik kata-kata tadi, fala yumkinul ikhbar anha, maka tidak bisa diberitakan. Tidak bisa diberitakan. Itu hanya yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di balik itu semuanya masih penuh dengan rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Fala yumkinu, maka tidak memungkinkan apa ikhbar, memberitakan anha, tentangnya. Li'annaha la tudriku hal afham. Li'annaha, karena sesungguhnya ma wara'a dzalik, itulah tudriku, tidak akan dapat menemukannya apa al-faham, pemahaman, gak kena difahami. Maka mboten faham, mboten apa-apa, memang tidak bisa difahami, akal tidak akan mampu. Wal adhani, dan sama pemahaman. Wal yasa'ul hawasilah. Oh, apa maksudnya? Lidzalika kama qala inna minal ulumi. Walaysa, dan tidak akan mencakup al-hawasil, pada pencapaian lidzalika, kepada yang demikian itu. Kama qala alaihi salam, inna minal ulumi, sesungguhnya dari ilmu, di antara ilmu-ilmu itu kahayatil maknun, ada yang seperti kondisinya barang simpanan. Jadi ilmu itu ada di antara ilmu yang seperti barang dirahasiakan. La ya'lamuha illal ulama billah, yang tidak dapat mengetahuinya innal ulama billah, melainkan hanya ulama-ulama billah. Makanya kita durung dikifam ora apa-apa ngene dudu ulama. Fa idza nataqu, maka apabila mereka mengucapkan biya dengannya, betul dakinya iki. Fa idza nataqu, maka apabila mereka mengucapkannya biya dengannya. Nek di kitab lawas niku wala tasalu khawatir fi dzalika. Jadi lintasan hati manusia itu tidak akan memuat
tidak akan memahaminya fi dzalika kama Rasulullah inna minal ulumi kahayatil maknun la ya'lamu innal ulama billah fa idza nataqu bihi lam yunkirhu illa ahadul ghirah niku lho beda kitab ini. Jadi ketika mereka para ulama mengatakan bihi niki biha biha dengannya lam yungkirhu kurang lam berarti niku lam yungkirhu maka tidak akan mengingkarinya siapa illa kurang lam karo illa lam yungkirhu illa ahdul ghirrati tidak akan mengingkari ilmu ini illa ahdul ghirrati melainkan orang-orang yang tertipu. Kalau ulama pasti akan paham dengan pembahasan ini. Hanya orang-orang yang tertipu yang tidak akan percaya dengan pembahasan semacam ini. Kemudian fala arifu maka bahwasanya arif itu yaqulu madunahu. Orang arif akan mengatakan madunahu sesuatu yang berada di dalamnya. Jadi orang arif itu akan mengatakan apa yang berada di dalam hatinya. Wala alimu sedangkan orang alim itu yaqulu ia mengatakan ma fauqahu sesuatu yang di atasnya atau di luarnya. Jadi orang arif itu mengatakan isi hatinya, orang alim itu mengatakan sesuatu yang di luar